Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Gin Ginanjar, lalu ada Pak Harul Fahrijal dan Salsa Amalia Vivi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul mengamankan platform akademik, evaluasi, kerentanan, dan perbaikan pada kode LMS Unsap. Nah, penelitian ini berfokus pada mengevaluasi tingkat learning manajemen sistem Universitas 11 April ya, atau bisa kita LMS, yang mengidentifikasi berbagai kerentanan yang ditemukan. Lalu kemudian memberikan solusi berupa perbaikan kode serta rekomendasi keamanan agar sistem menjadi lebih aman dan dari serangan cyber. Nah, lanjut kita ke pendahuluan. Saat ini hampir seluruh perguruan tinggi telah beralih ke sistem pembelajaran digital. Salah satunya yaitu LMS. Nah, LMS ini menyimpan berbagai informasi penting seperti data mahasiswa, data dosen, nilai akademik, materi perkuliahan, hingga akun pengguna. Karena menyimpan beberapa data yang bersifat sensitif, LMS menjadi salah satu target utama kelompok kami. Nah, lalu permasalahan yang sering terjadi ada banyak ya, terjadi karena institusi hanya berfokus pada keamanan, namun kurang memperhatikan keamanan aplikasi web itu sendiri. Meskipun komunikasi sudah menggunakan HTTPS, aplikasi masih bisa memiliki celah seperti SQL injection maupun CSRF. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah LMS Unsap sudah aman dan menemukan kerentanan yang masih ada, kemudian memberikan solusi teknis agar keamanan sistem dapat ditingkatkan. Lalu untuk metode penelitian, untuk yang pertama, penelitian ini menggunakan standar AWSP Web Security Testing Guide versi 4.2 ya, yang merupakan salah satu standar internasional. Tahapan pertama adalah passive reconnaissance atau pengintian pasif. Pada tahap ini kami tidak langsung melakukan pengujian terhadap server, tetapi terlebih dahulu mengumpulkan informasi mengenai teknologi yang digunakan oleh LMS. Nah, selain itu dilakukan audit terhadap lapisan transfer menggunakan Quali SSL Labs untuk mengetahui kualitas implementasi SSL TLS jenis server yang digunakan serta apakah server sudah menggunakan protokol TLS terbaru. Yaitu lanjut ke tahapan kedua ya, yaitu Dynamic Application Security Testing atau DAS. Pada tahap ini kami menggunakan OSP JAP untuk melakukan pemandaian aplikasi secara aktif. Nah, pengujian ini dilakukan dengan model like active scan agar tidak mengganggu server produksi dan tetap mengikuti prinsip ethical hacking. Lalu fokus pengujian diarahkan pada berbagai kerentanan seperti injection, session management, parameter, dan berbagai celah keamanan lainnya. Lalu ke metode yang keempat, melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Pada tahap ini kami memiliki hasil scan, memfilter hasil scan untuk menghilangkan false positif, sehingga hanya kerentanan yang benar-benar valid yang dianalisis lebih lanjut. Setiap kerentanan kemudian dipetakan dalam kategori OWASP Top 10 dan diberikan tingkat keparahan menggunakan standar CVSS versi 3.1. Setelah mengetahui kerentanan yang paling berbahaya, dilakukan proses secure code atau perbaikan kode sumber. Nah, sebagai contohnya SQL injection, kami mengganti query biasa menjadi preferred statement. Sedangkan untuk XSS, kami menerapkan fungsi HTML special charge, sehingga seluruh karakter berbahaya akan diubah menjadi teks biasa sebelum ditampilkan ke browser. Metode penelitian yang kelima yaitu verifikasi dan pengujian pasca remediasi. Fase terakhir memvalidasi efektivitas teknis dari patch defensif yang diusulkan untuk menghilangkan resiko operasional pada jaringan produksi. Sebuah sandbox laboratorium simulasi didirikan menggunakan kerangka kerja DEM Vulnerable Web Application. Hasil dan pembahasan yang pertama, hasil evaluasi teknis LMS Unsap menghasilkan data keamanan penting di dua batasan operasional yang berbeda. Yang kedua, metrik enkripsi lapisan transport penilaian infrastruktur awal berfokus pada kekuatan kriptografi server web yang menampung portal. Yang ketiga, metrik kerentanan lapisan aplikasi berbeda dengan lapisan transport yang sangat aman. Fase pengujian keamanan aplikasi dinamis, aktif mengungkap total 9 anomali keamanan yang berada dalam arsitektur logis lapisan
aplikasi. Nah, pada tabel 1 ini ditampilkan hasil pengujian kerentanan pada LMS Unsap menggunakan OWASP JAP. Ditemukan 3 jenis kerentanan. Yang pertama adalah SQL injection dengan tingkat risiko paling tinggi, yaitu high hingga kritikal, sehingga menjadi prioritas utama untuk diperbaiki karena dapat dimanfaatkan penyerang untuk mengakses atau memanipulasi database. Selanjutnya adalah XSS dengan tingkat risiko medium yang dapat digunakan untuk menyisipkan skrip berbahaya ke browser pengguna. Terakhir ditemukan missing anti-CRSF token dengan risiko medium yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap serangan CSRF. Berdasarkan hasil ini, SQL injection menjadi kerentanan yang paling berbahaya dan perlu segera dilakukan mitigasi. Untuk hasil dari pembahasan, verifikasi kode pasca remediasi untuk memvalidasi modifikasi kode sumber defensif yang disusulkan selama fase penambahan. Untuk tabel 2 ini menunjukkan hasil sebelum dan sesudah mitigasi. Pada SQL injection, awalnya penyerang dapat melewati autentikasi, tetapi setelah perbaikan serangan berhasil diblokir. Pada XSS, kode berbahaya yang sebelumnya dapat dijalankan kini hanya ditampilkan sebagai teks, sedangkan pada missing CSRF token, sistem yang sebelumnya menerima permintaan tanpa verifikasi, kini hanya menerima permintaan yang memiliki token yang valid. Jadi, ketiga kerentanan tersebut berhasil diperbaiki dan sistem menjadi lebih aman. Untuk kesimpulan, studi ini berhasil melaksanakan kerangka kerja evaluasi dan perbaikan keamanan yang komprehensif pada sistem manajemen pelajaran Unsap 11 April atau LMS Unsap dengan menjembatani kesenjangan antara kriptografi, lapisan transport, dan pertahanan perangkat lunak lapisan aplikasi. Temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur mencapai postur keamanan optimal pada batas transport, dibuktikan dengan peringkat grade A dari Quali SSL Lab melalui penerapan eksklusif TLS 1.3, lapisan aplikasi memiliki kerentanan logis yang serius. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.